Emotional Freedom Technique atau EFT adalah terapi praktis yang menyelaraskan energi tubuh dengan mengetuk titik-titik meridian tanpa jarum untuk mengatasi masalah fisik dan psikologis. Teknik ini mudah dipelajari dan digunakan oleh siapa saja. EFT didasarkan pada gagasan bahwa emosi negatif muncul karena gangguan dalam sistem energi tubuh. Tujuannya adalah untuk menyeimbangkan energi, mengubah respons emosional, meningkatkan kepercayaan diri, mengelola emosi, membangun hubungan yang aman, dan menciptakan makna baru dalam hidup. Seorang konseli, mahasiswi semester 4, berusia 19 tahun, memiliki permasalahan yang berhubungan dengan kecemasan berbicara di depan umum. Ia memiliki kecemasan saat melakukan public speaking, terutama saat melakukan presentasi di perkuliahan. Diikuti dengan gejala fisik seperti jantung berdebar, tangan berkeringat, tangan gemetar, dan pusing. Ia tidak mau terus-terusan dihadapkan dalam situasi kecemasan tersebut. Halo, selamat pagi. Tanggal 30 hari Senin kita mulai acara kita hari ini. Saya berterima kasih ya. Silakan dari Anda. Saya yang sembuh itu bisa manggil saya Ajeng. Ibu Ajeng juga berkawan dengan saya dan Universitas Nilai sebagai konselor pada sisi konseling yang akan menemani Mbak Ajeng. Ya, ambil saja sedikit Mbak Ajeng. Ya. Sebelum kita mulai bicara kita nih, apakah Mbak Ajeng sendirinya sudah pernah melakukan sesi konseling? Sesi konseling sih kalau yang sebenarnya sama kayak gini sih belum ya. Nah, sebelum saya di SMA dulu juga pernah, tapi ya kayak ya hasilnya beda kayak seadanya gitu. Berarti ini yang benar-benar terasa seperti konseling yang formal gitu ya Mbak ya, gitu. Sebelum kita berbicara lanjut, saya juga ingin menjelaskan terkait adanya asas-asas dalam sisi konseling yang akan kita lalui ya. Jadi akan ada asistensi yang saya akan mencoba semua para yang sampaikan kepada saya hari ini, entah itu besar ataupun juga cerita apapun. Kemudian juga ada asistensi yang asas perdugaan yang mana Mbak Ajeng dapat berluasa bicara dengan saya terkait yang mengganggu Mbak Ajeng dan juga saya harap tidak ada Mbak Ajeng. Iya, mengerti. Sekarang bisa kita lanjut. Ya, baik Mbak Ajeng, gimana opini hari ini? Alhamdulillah baik ya, juga kayak mengantuk ya. Kalau judulnya hari ini ada apa aja? Untuk jadwalnya hari ini, kemudian kan saya kuliah ya, ini hari terakhir kuliah. Soalnya untuk bulan depan tuh sudah memasuki minggu tengah, itu masih ya karena seperti yang tadi Mbak Ajeng katakan ya mau jadi pasti beban tugasnya menumpuk ya Mbak Ajeng. Iya gitu. Terus kayak saya juga agak mengantuk gitu. Untuk sekarang iya. Kenapa mengantuk? Karena tidur kan gimana Mbak Ajeng? Kalau kurang tidur sih sebetulnya sudah cukup ya, mungkin ya kayak kecapean atau mungkin ya malas aja sih buat mau mantul nanti. Oh tadi mau waktu ya setelah konseling kita ini Iya. Mbak Ajeng ke kampus. Iya, di sini habis dari sini saya langsung ke kampus. Selain kuliah Mbak Ajeng ada kegiatan lain nggak? Mungkin kerja part-time atau aja punya mahasiswa saja? Untuk saat ini mahasiswa saya sibuk sebenarnya, nggak ada kegiatan lain kayak part-time gitu ada. Kalau hubungan dengan hobi nih, mungkin yang bisa menghasilkan uang untuk Mbak Ajeng punya itu Ada sih sebenarnya, karena saya kan sukanya kayak makeup dan kosmetik. Kebetulan saya bukan salah kayak gitu, cuman ya kecil-kecilan aja sih bu, kayak kecil-kecilan aja. apa setidaknya kan Mbak Ajeng berproses sedikit demi sedikit. Iya. Lalu untuk perkuliahan Mbak Ajeng kayak ini bagaimana? Untuk perkuliahan ini ya saya bilang mau Luas ya. jadi kayak agak berantakan gitu, kayak jadi kurang tidur, terus pulang juga malam, ya karena itu sibuk kan juga sore. Kalau pulang malam tuh biasanya mungkin ada beberapa yang harus dikerjakan di Bersama teman-teman gitu ya.
Baik Mbak Ajeng, sebelum kita lanjut membicarakannya, kita tentukan dulu ya untuk kontrak kita selama sesi kosong ini. Mbak Ajeng berkenan berapa menit? Mungkin di 30 sampai 35 menit atau sampai 45 menit, karena ya tadi juga saya mau kelas itu kan akhirnya juga telat. Ya, jadi menyesuaikan dengan jadwal Mbak Ajeng yang sehabis ini ada kelas, jadi setengah jam 30 menit ya? Iya, boleh. Mbak Ajeng silakan untuk mulai berbicara terkait apa yang mungkin mengganggu hari-hari Mbak Ajeng. Yang mengganggu saya akhir ini kan karena juga saya sudah banyak sedikit-sedikit nge-spill kalau saya ada apa mau ada ulas besar. Jadi yang seperti itu tahu mungkin beban tugas pada akhir-akhir mau uas itu kayak makin banyak gitu karena kan setiap mata kuliah itu mungkin dikasih tugas kayak tugas akhir gitu itu selesainya harus sebelum uas. Itu saya juga nggak di satu makul aja, ada beberapa makul gitu yang harus diselesaikan sebelum uas. Itu juga kayak saya juga udah wawancara observasi kayak di sekolah-sekolah yang juga. Terus juga saya kan capek gitu, jadi kayak saya kadang kayak malas, terus ya yang pikiran saya kayak gak ada semangat buat ngerjain gitu. Cuman ya mau nggak mau ya harus terus dikerjain gitu. Dari yang tadi Mbak Ajeng katakan, selain juga mengerjakan di dalam ruangan, maksudnya di dalam kampus ya, tapi Mbak Ajeng juga harus keluar seperti observasi, melakukan wawancara dan lain-lain. Dan pastinya memakan waktu yang banyak gitu ya. Nah lalu tadi Mbak Ajeng mengatakan tidak ada semangat ya. Tidak ada semangat itu dalam mengerjakan tugas-tugas kuliah Mbak Ajeng seperti itu. Dalam semuanya kayak saya juga mau mengangkat kuliah itu juga kayak nggak ada senang-senangnya gitu, kayak udah cuma berangkat habis itu pulang, kalau sudah selesai ya pulang, terus kayak nggak ada semangat mau ngerjain tugas itu juga nggak ada gitu. Saya ngerjain tugas ya cuman kayak formalitas sudah selesai udah selesai gitu. Kemudian sampai kayak kan ada teman-teman saya gitu kayak semuanya gitu karena nanti tugas ini kalian sudah gitu ya udah tugas selesai. Jadi merasakan seperti ini tuh dari kapan? Biasanya kan kalau semester awal itu masih ada seni-seninya gitu ya. Untuk merasakan itu sih tiap saya lagi lagi capek itu juga lagi banyak tugas tuh selalu kayak seperti itu gitu. Tapi menurut Mbak Ajeng sendiri nih, di perkuliahan ini Mbak Ajeng menurutnya itu apakah berat gitu atau lebih mudah dari SMA atau gimana? Jujur lebih berat sih Bu ya, karena kalau dibandingkan dengan SMA dulu terus sama perkuliahan ini ya sangat-sangat berbeda ya dari hanya tugasnya yang paling berbeda itu tugasnya ya karena untuk di perkuliahan ini tugas tuh kayak berdatangan itu terus menerus gitu Bu. Beda banget kayak yang di SMA mungkin cuma ada kalau di kuliah ini ya semua mata kuliah itu ada tugasnya gitu. Lalu setelah Mbak Ajeng mau ya dalam mengerjakan tugas itu kalau misalnya Mbak Ajeng udah selesai, Mbak Ajeng gimana? Kayak mungkin cemas atau Mbak Ajeng memang ya tidak peduli aja gitu. Kalau cemas ya pasti ada ya Bu ya. Kayak nggak cemas kalau tugasnya nggak selesai atau mungkin telat mengulinya itu kan pasti ya sampai cemas. Seperti yang Mbak Ajeng tadi katakan ya, saat tugas-tugas belum selesai itu Mbak Ajeng akan merasakan kecemasannya. Nah, bisa dijelaskan lebih detail ya Mbak, yang Mbak Ajeng maksudkan itu? Selain cemas karena tugas belum selesai itu kan tugas itu kan pasti dipresentasikan gitu ya. Nah, saya ini sebetulnya kayak kalau berbicara kayak dilihat sama banyak orang gitu suka kayak takut gitu karena saya juga nggak tahu ya takut kenapa. Pokoknya saya tuh kayak sampai ini kayak bergetar gitu terus berkeringat gitu Bu. Kan Mbak Ajeng ada masalahnya sejauh ini Mbak Ajeng ceritakan ada masalah untuk bicara di umum,
dan juga gitu apa tadi waktu malas untuk tidak ada motivasi untuk mengerjakan tugas. Nah untuk sekarang nih, yang lebih baca fokuskan itu yang mana dulu kakaknya? Untuk yang saya mau ini kan ya sebenarnya paling penting yang berbicara itu kan, karena menurut saya berbicara di depan umum itu sangat penting. Terus saya mau mengadakan itu dulu. Ketika saya baca untuk memilih membahas kecemasan berbicara dalam itu gitu ya. Jadi baca memulai merasakan seperti itu kapan? Maksudnya kan baca di sekolah dulu waktu SMP SMA kan juga ada berbicara di depan ya, dan juga sekarang kemudian juga tentunya seperti itu, dan nanti saat baca bekerja baca jurusan apa kalau mau saya Kebetulan saya pendidikan, iya pendidikan di pendidikan, dan sebenarnya saya dengan alasan mau menyelesaikan masalah ini ya, karena saya di jalurnya jalur pendidikan, mungkin saya katanya masih kayak ya berhubungan dengan banyak orang ya, baca juga perlu berbicara lebih kayak lebih berani gitu ya, sesuai baca kata lagi ya, karena di kedepannya nih Mbak Ajeng akan dengan jurusannya berhubungan mengajar seperti mengajar juga kan, bicara ke depan murid Mbak Ajeng dan kemungkinan besar iya seperti itu. Balik lagi ya ke pertanyaan tadi, yang Mbak Ajeng rasakan itu berhubungan sejak kapan? Untuk sejak katanya itu yang masih SMA ya, tapi di jenjang waktu itu saya agak lupa. Iya, tapi yang pastinya di SMA itu, karena pada saat SMA itu saya berani kok bicara itu saya lumayan berani. Tapi semenjak SMA, nah, jadi kayak takut gitu. Kenapa tiba-tiba takut? Saya juga belum tahu pastinya kenapa ya, karena kayak tiba-tiba ya takut gitu. Apakah Mbak Ajeng sebelumnya saat di depan itu pernah mungkin rasa Mbak Ajeng kok kesalahan gitu sehingga mungkin melihat pandangan teman-teman itu gimana itu? Kalau untuk itu sih alhamdulillah saya nggak pernah ya, mungkin ya pasti pada saat kita berbicara di depan orang-orang pasti juga ada kesalahan. Kalau untuk pandangan dari orang-orang yang ada di situ sih nggak terlalu yang kayak gimana-gimana, Biasa saja ya. Dan ketakutan itu dari Mbak Ajeng saja, dari pikiran sendiri, dan Mbak Ajeng ingin mengatasi itu ya, iya kan diri sendiri sih. Meskipun mungkin belum kan ini kita masih pertama ya Mbak Ajeng, dan tentunya kita butuh proses untuk sampai di tahap Mbak Ajeng benar-benar mungkin tidak cemas lagi gitu. Dan perlahan ini yang perlu Mbak Ajeng tahu tidak instan gitu ya Mbak Ajeng. Iya. Pastinya akan berkurang sedikit demi sedikit gitu. Saya mengerti kok. Mungkin nggak mungkin lah sekali langsung. Ya betul. Nantinya ini juga untuk sesi kedepannya kita belum tahu ya untuk berapa kali lagi. Yang pasti untuk sesi sekarang kita fokuskan untuk berbicara aja gitu ya. Nah, lalu sekarang kita bahas yang di perkuliahan nih. Kalau berkuliah, baca sekarang semester berapa? Semester 4 sih. Semester 4. Makanya kan bentar lagi juga mau kayak apa? Semester 2. Iya. Jadi saya kayak mempersiapkan gitu. Kalau dari semester 1 sampai 4 yang telah Mbak Ajeng lalui ini, saat Mbak Ajeng presentasi gimana? Kan di setiap matkul yang saya ketahui ya, kalau kuliah itu selalu presentasi ya. Gimana? Tiap kali saya maju kayak buat presentasi itu takut gitu. Saya kayak jatuh ke depan gitu, kayak enak gitu. Terus juga pada saat presentasi itu ngomongnya jadi kayak gak jelas, terus kayak gelibet gitu Bu. Kalau Mbak Ajeng majunya itu sendirian atau sama teman-teman sih? Sama teman-teman juga. Kalau sendiri belum pernah. Nah, apa Mbak Ajeng juga melihat teman-teman di sekitar merasakan hal yang sama mungkin gitu? Atau Mbak Ajeng menganggap mereka itu berani gitu? Bisa? Iya, kayak saya ngeliat teman saya itu pas kita kan sama-sama presentasi di depan gitu.
saya lihat teman kelas kayak enjoy menyampaikan materi itu dengan jelas tanpa ada ribet-ribet gitu kan. Saya kayak kok bisa ya gitu. Terus pada saat saya menjelaskan bagian saya itu langsung tiba-tiba kayak ribet gitu, nggak jelas apa yang saya maksudkan itu. Nah, apakah selama masa semester itu selalu seperti itu, Pak? Enggak juga sih Bu, kalau tadi kan ada perkuliahan online gitu, terus juga ada perkuliahan online sama offline. Adalah beberapa matkul itu kadang diganti untuk online. Kalau di online mungkin saya bisa lebih mengatasi kecemasan saya itu. Beda kalau yang di offline, karena mungkin di offline itu saya langsung dengan baik. Dan kalau di online kan ya saya di sini sendiri gitu. Mungkin orang-orang ada orang tapi beda tempat dengan saya. Mbak Ajeng merasa aman sendiri ya. Nah, lalu saat Mbak Ajeng presentasi misalnya, Mbak Ajeng menyampaikan itu, Mbak Ajeng tadi kan memang ada ribet-ribetnya gitu ya. Terus Mbak Ajeng mengatasinya gimana saat itu terjadi? Kalau kemarin-kemarin sih saya mengatasinya dengan saya jadi bacanya menjelaskannya secara pelan-pelan. Jadi untuk mengurangi pada saat presentasi tersebut ya saya belajar dengan pelan-pelan dan lebih kayak fokus gitu sih. Tapi untuk itu ya mungkin masih ada baiknya juga sih Bu. Untuk sejauh ini Mbak Ajeng biasanya kan ada saat-saat mungkin maaf ya ribut gitu atau ada yang lebih mendingan nggak sebelum kemarin gitu. Mbak Ajeng sempat merasakan masa itu kayak oh aku hari ini presentasi nggak sebelum yang kemarin gitu, alhamdulillah aku udah peningkatan. Ya itu ada sih karena saya ini kan kayak ada presentasi mungkin saya menguasai materinya gitu. Pada saat saya menguasai materinya itu saya jadinya lebih kayak senang. Jadi tetap ada dirinya itu tetap ada, cuman lebih berkurang daripada saat sebelumnya gitu. Jadi ada ya masalah Mbak Ajeng itu menunjukkan peningkatan lah dalam mengatasi kecemasan belajar Mbak Ajeng tadi dengan Mbak Ajeng mengatasi materi dan juga berbicaranya pelan-pelan ya. Kemudian saya menggali lebih lanjut terkait mungkin di respon dari tubuh Mbak Ajeng, respon fisik saat Mbak Ajeng menghadapi kecemasan itu gimana? Ya itu Bu, kadang-kadang saya getar gitu kan, terus juga berdiri gitu, terus kayak jantung itu kayak terus ini juga ada pusing-pusingnya gitu. Itu saat di depan atau sebelum atau gimana Mbak? Sedangkan untuk itu nggak ngatur sih Bu, kadang saya dari depan itu sudah kadang itu kayak gitu merasa agak enjoy gitu. Jadi untuk itu lebih berkurang. Nah biasanya yang paling pasti itu saat mau presentasi itu. Apa saat Mbak Ajeng sudah di kelas dan menunggu waktu Mbak Ajeng maju gitu? Nah iya kayak gitu Bu. Kalau sudah sampai di depan Mbak Ajeng, biasanya kan kalau di depan ya, seperti yang kita ketahui juga banyak orang ya. Misalnya kalau tangannya Mbak Ajeng, kita itu apa Mbak Ajeng mengendalikan atau sudah tidak ada saat di depan dan Mbak Ajeng fokus pada waktu itu? Kalau itu sih lebih berkurang ya Bu, karena saya juga fokus untuk menjelaskan materi itu. Jadi mungkin fokus saya teralihkan jadi untuk yang tangan itu lebih berkurang. Baik Mbak Ajeng, untuk skala kecemasan Mbak Ajeng nih dari 1 sampai 10 berapa untuk di kecemasan berbicara? Untuk di kecemasan berbicara saya agak tinggi ya, cukup tinggi ya, mungkin di atas 9 gitu ya. Nah, sebelum saya akan memberikan yang namanya coping mekanisme Mbak Ajeng akan, karena kan kita tidak bertemu setiap hari ya, dan pastinya Mbak Ajeng saat presentasi juga saya tidak ada teman Mbak Ajeng itu. Jadi saya akan memberikan mekanisme yang bisa Mbak Ajeng lakukan saat Mbak Ajeng mau presentasi itu. Jadi untuk yang pertama silakan Mbak Ajeng ditulang sama Mbak Ajeng ini dan saya ditutup terus ya. Ini gimana Bu? Bukan betul-betul terus tapi kayak di sini sebetulnya.
Tapi ini sambil baca mengatakan saya contohkan ya seperti ini. Sebelum saya cemas akan prestasi, saya tetap akan mencintai diri saya dan akan usaha. Seperti itu. Kalau bilangnya saya di dalam hati boleh dong. Boleh kalau baca pikirannya seperti itu ya silakan, tapi sambil ditegakkan ya. Sudah, sekali lagi coba. Sebagai peringatan saja ya Mbak Jil, untuk yang akan kita fokuskan pada kali ini terkait kecemasan belajar dan juga membaca ya. Nah untuk sekarang saya akan mulai memandu baca ini yang namanya teknik baca. Jadi nanti akan ada titik-titik di tubuh yang akan ditekankan sambil baca akan mengucapkan frasa-frasa afirmasi yang menyenangkan diri baca itu. Saya contohkan ya. Nah untuk yang diucapkan itu masih tetap dalam hati nggak apa-apa ya? Sebenarnya untuk latihan ini diucapkan, tapi kalau Mbak Jun berkenan dalam hati, saya tidak bisa memaksa gitu ya. Saya berkenannya Mbak Jun. Mbak Jun gimana? Untuk ini nanti ada dua teknik Mbak Jun. Mungkin yang pertama bisa diucapkan dan yang nanti kalau Mbak Jun berkenan, saya tidak memaksa kok. Untuk mungkin saya dua-duanya lebih diucapkan dalam hati. Nanti ya. Iya. Baik, jadi ini saya contohkan, tapi saya mencontohkannya tidak dalam hati ya. Gimana Mbak Jun tahunya kalau saya? Oh iya. Saya ikut pada saat itu kan saya juga mengikuti. Bisa baca lihat dulu ya untuk titik-titik ini berbalas sekali. Meskipun saya cemas, saya akan tetap berusaha. Meskipun saya cemas, saya akan tetap belajar materi saya. Meskipun saya cemas, saya akan tetap berdoa. Meskipun saya cemas, saya akan tetap menjadi diri saya. Dan seterusnya titik-titik di sini, kemudian di sini, juga di sini. Ini bisa dimulai atau ibu menentukan lagi? Mau dibuka lagi? Dan langsung saja. Tapi saya tetap pandu untuk gerakannya ya Mbak Jun. Ya. Bisa dimulai. Mungkin Mbak Jun bisa dari dulu. Ambil itu. Bisa dipahami nggak sih? Ini sekali lagi Boleh untuk coba saya ngajarin silakan. ini saya Sendiri atau ibu? saya panggil lagi aja. Saya jadi lagi titik-titik tubuh ya, bisa dikatakan dapat mengatasi kecemasan itu. Jadi nanti saat saya coba saksi dan baca merasakan kecemasan itu, baca dapat mengatasi dengan mekanisme apa tadi. Untuk urutannya mungkin baca ada lupa-lupa nanti saya kirim itu urutan awalnya. Sekarang ini ada gerakan kemana untuk mengatasi juga. Ini saya pandu dengan baca mengikuti gerakan tangan saya ya Mbak Jun. Saya akan tutup mata lagi, nggak apa-apa. Ikuti tangan saya ya. Sekarang Mbak Jun bersenam kecil. Gimana? Sambil saya mengejar Itu 1 sampai 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sekarang Mbak Jun bersenam kecil lagi.
Mungkin kita ulangi sekali lagi ya, tadi kayak agak pertanyaan dari Mbak Ajeng yang jadi gak bisa tutup satu orang sampai akhir ya dari mulai dari enggak jadi ya pakai nafas tutup mata sekarang tadi kita katakan saya nyanyi kecil ini Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. bersama dengan dua tadi itu komunikasi mekanisme yang bisa Mbak Ajeng lakukan saat Mbak Ajeng dihadapkan pada kecemasannya. Jadi untuk sekarang menurut Mbak Ajeng sekarang kecemasan Mbak Ajeng di angka berapa? Karena tadi ibu sudah mengajak saya melakukan beberapa coping mekanisme itu. Jadi sekarang dari skala 5. Sekarang ini ya. Dan ini yang Mbak Ajeng kalau ini tulis sampai jam berapa sih? Mungkin kalau bisa ya satu ya biar kayak nggak ada Atau bahkan itu kalau Mbak Ajeng yang nggak bisa ya? Ya, tidak apa Mbak Ajeng kita berproses pelan-pelan ya. Pada saat Mbak Ajeng itu saya Mbak Ajeng akan menerapkan gerakan-gerakan tadi ya. Nah, untuk sekarang gimana Mbak Ajeng? untuk sekarang sih kata saya udah agak mendingan ya Bu ya. Karena saya juga sudah berpegang ibu tadi. Sebelumnya Mbak Ajeng saya sampaikan terima kasih karena sudah mempercayai saya sebagai konselor pada sesi konseling kita hari ini. Nah untuk selanjutnya nih Mbak Ajeng saat dihadapkan pada presentasi dan kecemasan berbicara itu saya ingin Mbak Ajeng untuk menerapkan mekanisme ini ya Mbak Ajeng untuk menerapkan kecemasan Mbak Ajeng. Pastinya kita menerapkan itu karena saya juga sudah lumayan. Untuk 1 minggu ke depan sebelum pertemuan kita yang kedua di minggu depan bicara bersama mungkin bisa dari yang pertama bisa dibuat di minggu depan untuk selama 1 minggu ini saya ingin Mbak Ajeng berkata ya di minggu depan akan kita evaluasi terkait dengan 1 minggu ini Mbak Ajeng menerapkan gimana tingkat penurunan kecemasan Mbak Ajeng. Mbak Ajeng kalau tidak ada yang disampaikan karena Mbak Ajeng sebentar lagi juga akan ada perkuliahan ya mungkin kita akhiri sampai di sini sesi konseling pertama kita hari ini. Terima kasih Mbak Ajeng dan semangat untuk berproses pulih dari kecemasan Mbak Ajeng ya. Terima kasih juga ya Bu.